Tuhanlah sumber terangku, bukan karena lilin, bukan karena lampu, bukan karena listrik, bukan karena make up, tapi karena Tuhan Sang Maha Terang. Tuhan adalah terang, dan Dialah yang bersinar dalam diriku. Maka akan terpancar sungguh-sungguh rezeki Anda, akan diterangi, kesehatan Anda akan memperoleh penerangan dari Tuhan sendiri. Kita bisa menemukan maksud dan jalan-jalan Tuhan. Kita diberi petunjuk-petunjuk jalan keluar dari segala kebuntuan-kebuntuan kita. Itulah artinya Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya ketika saya melihat wajah Anda sekarang ini berseri-seri. Senyum Anda lebih tulus. Anda kayaknya wajahnya bercahaya, glowing. Bukan karena skincare, bukan karena make up, apalagi filter-filter di handphone yang sekarang ini sudah canggih itu. Tapi wajah Anda berseri-seri, bercahaya karena keluar dari hati yang di dalam sini. Hati yang bisa bersyukur, hati yang ada rasa damai, hati yang penuh dengan kasih persaudaraan. Saudaraku, izinkan saya mau menyapa saudara-saudara kita yang di NTT. Karena kemarin ada letusan gunung berapi, Gunung Lewotobi. Itu memakan korban 10.295 jiwa. Semoga mereka yang kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, kehilangan semua yang mereka miliki, dibantu oleh Tuhan dengan kuasa kasih-Nya. Saya mengetuk hati Anda semua dimanapun Anda berada. Kalau ada donasi untuk saudara-saudara kita di NTT, yuk kita saling bantu, kita saling dukung, kita saling support ya. Saya Bible Learning juga akan kirim juga buat mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikala hidup kita penuh masalah, penuh rintangan, penuh kesulitan, ditambah sakit penyakit, seringkali membuat wajah kita murung. Ya enggak? Kita jadi sedih, kayaknya enggak ada lagi pancaran dalam mata kita. Mata yang berbinar-binar karena ada harapan, karena sedang dikasihi, karena sedang mengalami kasih yang luar biasa. Masalah seringkali menutup, mematikan pancaran cahaya dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya satu kali lagi mengajarkan satu kalimat dalam bahasa Ibrani yang diambil dari Mazmur bab 27. Tapi dalam bahasa Ibrani kali ini. Silakan Anda ulangi kata-kata dalam kalimat ini yang saya tulis di layar ini ya. Bacaannya seperti ini. Adonai ori, weishi, mimi ira. Romo Yosef udah pernah ngomong itu, udah pernah ngajarin, tapi dulu sekali. Saya ulang lagi gak apa-apa supaya Anda makin hafal. Anda familiar dengan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Ibrani. Adonai ori, weishi, mimi ira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Itu diungkapkan oleh pemazmur di Mazmur bab 27, saudara-saudara. Ulangi kata-kata ini, ulangi doa ini. Kalau bisa juga dinyanyikan, Tuhan adalah terangku. Aku bisa bersinar terang karena aku menerima terang kasih Tuhan. Tuhanlah sumber terangku, bukan karena lilin, bukan karena lampu, bukan karena listrik, bukan karena make up, tapi karena Tuhan Sang Maha Terang. Tuhan adalah terang, dan Dialah yang bersinar dalam diriku. Maka akan terpancar sungguh-sungguh rezeki Anda, akan diterangi, kesehatan Anda akan memperoleh penerangan dari Tuhan sendiri. Kita bisa menemukan maksud dan jalan-jalan Tuhan. Kita diberi petunjuk-petunjuk jalan keluar dari segala kebuntuan-kebuntuan kita. Itulah artinya Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur dalam doanya berkata begini. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Begitu banyak
hal di dunia ini yang membuat kita takut, bukan? Silakan Anda bisa tulis itu di kolom komen. Hal-hal yang menakutkan. Mulai dari hantu, genderuwo, pocong, gondol, ruwo, dan lain sebagainya. Sampai masalah-masalah besok anak mau bayar uang sekolah aja, itu sangat menakutkan, Romo. Jauh lebih menakutkan daripada setan yang serem sekalipun, Romo. Karena dikejar-kejar sama tukang penagih hutang, malu sama tetangga, keluar rumah malu, diejekin, diomongin sama orang-orang. Karena sebagai orang yang hutangnya udah sampai melit, sampai di leher. Malu, Romo. Itu lebih menakutkan. Hidup saya seolah-olah gelap, nggak punya masa depannya. Maka seperti pemazmur, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Doakan itu. Tangkap maknanya dalam-dalam, saudara-saudara. Bukan cuma di mulut saja, bukan cuma di pikiran saja, tapi percaya. Tuhan adalah terangku, Dia akan menerangi langkah hidupku. Dia akan mengangkat aku dari kegelapan, kekelaman masa laluku yang sesak dan gelap itu. Dikatakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Seringkali kita juga babak belur dengan masalah-masalah kehidupan kita. Panah-panah musuh, segala macam yang melukai. Kayaknya nggak ada yang melindungi betul-betul. Tuhan oleh si pemazmur diimani sebagai Tuhan adalah benteng hidupku. Bukan cuma perisai, tapi benteng. Sebuah bangunan tempat aku berlindung aman. Meskipun di luar sedang ada huru hara, tapi aku aman karena bentengku adalah Tuhan. Benteng yang kuat, benteng yang bertembok tinggi, tidak akan ada yang bisa menembusnya. Tuhan, Engkaulah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gentar? Bahasa Ibraninya coba diulang. Adonai, Ori, We Yishi, Mimi Ira. Cakep. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini. Saudara-saudara, mau tahu apa yang diingini oleh pemazmur? Ternyata bukan Tuhan lunasi hutang-hutangku. Tuhan semoga panenku berhasil tahun ini. Tuhan semoga rumah sebelah bisa aku beli. Tuhan semoga anakku bisa jadi direktur. Tuhan semoga keturunanku berlimpah-limpah, Tuhan. Tidak seperti itu. Apa yang diminta dan diingini oleh si pemazmur. Karena yang dia minta adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, berelasi yang mendalam dengan Tuhan. Itulah kuncinya. Seringkali dalam doa-doa kita selalu didominasi oleh keinginan demi keinginan kita. Sebetulnya kita nggak perlu, tapi kita kepengen mau ke sini, mau ke situ, mau jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kalau dikorek-korek apakah kita membutuhkannya? Sebetulnya ya enggak. Beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Apakah tubuh kita perlu? Sebetulnya juga enggak. Karena dikuasai oleh keinginan yang tidak teratur. Hati-hati kalau doa-doa Anda mulai disusupi dengan keinginan-keinginan yang seperti ini. Bisa membuat kita keliru. Apa sih yang sesungguhnya yang kita butuhkan? Apa itu? Jangan sampai mintanya kelewat banyak. Kita nggak bisa lagi membedakan apa yang aku perlukan, apa yang aku inginkan. Apa yang aku harapkan dari Tuhan. Karena kalau cuman hidup berdasarkan keinginan itu tidak pernah bisa tercukupi. Mau ke sini dikasih, dia mau ke sana. Dikasih dia mau ke sana, terus begitu. Kalau duitnya ada sih mending. Kalau duitnya nggak ada, ya utang-utang sana, utang-utang sini. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Nggak bahagia meskipun Anda jalan-jalan ke Bali gitu ya. Tapi hasil kebohongan nggak bakal bahagia. Nggak bakal tenang, nggak bakal me time, nggak bakal healing juga sih. Orang baru lagi santai-santai di pantai mikirin cicilan, ya gimana nggak tambah pusing. Demikian juga dengan makanan, saudara-saudara, dengan ketubuhan kita. Seringkali kita dipenjara oleh keinginan-keinginan itu. Maka pesan Paulus
Sebetulnya kemarin itu ya, pengosongan diri sih. Bebaskan diri kita dari keinginan-keinginan yang kita tidak perlukan, tapi lahir dari nafsu, dari keinginan indera. Lihat orang begini mau, lihat orang begitu mau, dengar orang begini mau, dengar orang begitu mau. Semuanya dikuasai oleh keinginan hati-hati. Karena keinginan yang selalu dipenuhi, dia seperti gedein anak macan. Nanti kalau kita nggak bisa lagi memenuhinya, kita yang dicaplok, saudara-saudara. Jangan kalau bisa. Yang diminta oleh si pemazmur adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dia nggak minta kemurahan Tuhan, tapi dia percaya kalau dia diam dalam rumah Tuhan, artinya dekat, hidup selaras dengan perintah Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kok. Dia tinggal menyaksikan aja. Dia tinggal lihat aja. Waduh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daripada kita minta ini, minta itu yang banyak banget, nggak dikasih karena nggak selaras dengan kehendak Tuhan, kita hidupnya jadi kok begini, kok begitu, kok begini, kok marah, kok kecewa. Nah itu dia. Hati-hati saudara-saudara dengan keinginan-keinginan yang keluar dalam doa-doa kita. Apa yang kita minta, apa yang kita percaya pada Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku. Kepada siapa aku harus gentar? Satu hal yang ku minta, satu hal yang ku ingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Hafal kan? Hafal. Mazmur berapa tadi? Mazmur bab 27. Pemazmur melanjutkan, sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nah ini dia. Setiap Anda doa, Anda percaya enggak? Si pemazmur yakin 100% tanpa keraguan. Sungguh aku akan melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita doa jangan-jangan bisikan-bisikan, nggak mungkin, nggak bisa, itu mah impossible gitu ya. Sehingga kita aja ragu-ragu dengan harapan kita. Mana bisa sih aku tuh diam di rumah Tuhan seumur hidupku, kan nanti bete, nanti bosen gitu misalnya. Nanti nggak bisa enjoy lagi, ajeb-ajeb lagi ke diskotik, nanti nggak bisa enak-enak lagi. Belum coba sih. Si pemazmur berkata, sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Cara berdoa si pemazmur ini bisa kita ikuti saudara-saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan, semoga anakku dapat keturunan Tuhan. Aku percaya anakku akan memperoleh keturunan. Misalnya seperti itu. Tuhan, semoga anakku dapat pekerjaan Tuhan. Aku percaya hari ini anakku dapat pekerjaan. Jadi sebuah afirmasi tentang doa-doa kita. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Kita percaya apa kagak terhadap Tuhan yang menjadi cahaya kita, Tuhan yang jadi penerang kita, kota benteng kita. Percaya apa enggak? Pemazmur berkata, aku sungguh-sungguh percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah, di akhir doanya pemazmur mengajak kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. 2 kali itu. Artinya Tuhan juga enggak langsung instan gitu ya. Enggak langsung kayak sulap abrakadabra langsung begitu. Tetapi Tuhan juga memproses diri kita. Ketika kita membersihkan dari keinginan-keinginan kita, kita sungguh-sungguh ada rasa percaya di situ. Tuhan akan memberi kok kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahannya. Kita bisa menikmati bait-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tubuh kita adalah bait Roh Kudus loh. Disinilah bagaimana kita bisa menikmati bait tubuh kita sendiri. Bukan dengan keinginan-keinginan nafsu-nafsu yang liar, tapi selaras dengan tubuh kita. Seiring dengan kedewasaan kita, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempurnaan, kita diberi berkat-berkat yang mengalir, cahaya-cahaya dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan. Maka intinya tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini yang seringkali membuat kita ciut. Udah percaya Romo, yakin banget Romo, tegar banget Romo. Ketika dapat masalah, melempem.
kayak kerupuk bantet, kempes kayak balon bolong, kayak ban motor bocor, kempes, udah nggak ada dayanya, nggak ada kekuatannya. Karena Romo, masalah saya banyak banget Romo, masalah saya gede banget Romo, masalah saya segede gunung Romo. Maka pemazmur betul mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, setegar batu karang. Mau hempasan angin, taufan, ombak menderu, dia akan tetap tegar. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah pesan dari si pemazmur buat kita, supaya ada cahaya Tuhan bersinar dalam kehidupan kita. Semoga cahaya itu terpancar betul-betul, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12 sampai 18. Paulus berkata begini, sebab Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Inilah saudara-saudara yang menghilangkan cahaya gemilang kemilau dalam hidup manusia. Bersungut-sungut, kan kalau orang bersungut-sungut itu dumel ya, itu kan nggak tersenyum. Dia masa gitu, kayak anak-anak lagi merajuk begitu, nggak ada lucu-lucunya, asem. Nggak ada pancaran tawa, pancaran sinar sukacita, karena penuh dengan bersungut-sungut dan juga berbantah-bantah. Saling berargumen, belum nanti pakai emosi, pakai segala macam teriakan demi teriakan, kehilangan cahaya itu. Supaya kalian tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Dikatakan, maka kalian akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Lagi-lagi soal cahaya. Jangan berbantah-bantah, jangan bersungut-sungut. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan, aku akan jalani dengan sukacita, dengan kegembiraan hati, dengan keikhlasan. Aku percaya masa depanku akan bersinar. Aku percaya aku akan melihat pertolongan Tuhan hari ini. Itulah yang menjadi spiritus buat manusia. Apinya berkobar-kobar. Saudara-saudara yang terkasih, apapun masalah kita, jangan sampai menghancurkan, merampok, mengambil cahaya, sinar dalam hidup kita. Karena sinar kita nggak ada yang bisa ngambil kalau berasal dari Tuhan sendiri. Coba kita ulangi. Adonai Ori We Yishi Mimi Ira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku. Kepada siapakah aku harus gentar? Satu hal yang kuminta pada Tuhan, inilah yang aku ingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bekali diri kita dengan kemampuan-kemampuan yang selaras dengan rahmat-rahmat Tuhan. Ketika Tuhan kasih rahmat, rahmat itu jadi lebih besar. Tidak kita tolak, tidak kita salah artikan, tidak kita salah gunakan. Karena rahmat juga membutuhkan wadah yang tepat. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.